warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Raya dan seluruh pengurus, dan yang saya hormati Jami' Ummahat, seluruh kaum ibu yang hadir pada pagi hari ini. Rasanya tidak sepantasnya kalau kita tidak terus menerus mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini nafas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih terus diberikan kesehatan, keimanan, keislaman, keihsanan, dan terus diberikan oleh Allah kenikmatan menuntut ilmu, sehingga kita senantiasa istiqomah menghadiri majelis-majelis ta'lim untuk menambah keilmuan kita, dan tentunya tujuan utama adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kita mari senantiasa mensanjungkan Nabi Muhammad SAW dengan terus menerus melafadzkan sholawat, baik sholawat yang terkecil atau semua sholawat yang disunahkan ataupun yang dianjurkan oleh para alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, untuk kali ini insyaallah kita akan membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat tahajud. Insyaallah sholat tahajud ini bukan barang asing buat kita semua, bukan amalan yang belum kenal, ya. Insyaallah semuanya kenal. Pengertian dari tahajud itu sendiri, bagaimana pelaksanaannya, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kesunahan atau fadilah sholat tahajud, insyaallah sudah banyak alim ulama yang mendahului kita yang sudah menjelaskan. Setidaknya pada pagi hari ini kami mencoba reminder atau mengulang kembali, mengingatkan saya pribadi dan kita semua yang hadir atau mendengar suara ini, untuk mengingat kembali pentingnya mengistiqomahkan sholat tahajud, atau setidaknya kita melaksanakan sholat tahajud dengan tujuan-tujuan dan fadilah-fadilah yang sudah Allah tentukan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sekarang ini kita banyak mendengar atau melihat berita. Saya pribadi sering sekali dikirimin informasi ataupun berita yang beritanya itu sangat menyedihkan sekali. Ternyata di tahun 2020 ini, Allah alam bil aqibah virus atau ghairuha, dengan akibat karena virus ini atau yang lainnya, tapi setidaknya sudah banyak sekali para alim yang Allah ambil dari bumi ini, yang Allah sayang, dan itu jumlahnya tidak satu dalam tahun 2020 ini. Banyak kiai-kiai kita di Jawa Timur yang sudah diambil oleh Allah, yang di Jawa Tengah juga sudah banyak, di Jakarta juga sudah banyak. Tadi malam barusan sekali saya dapat kabar juga, guru saya di kampung yang dulu memimpin kita, keluarga saya juga sama,
ya diambil oleh Allah, sejenak saya berpikir bahwa apa ini yang disebut dengan diambilnya ilmu dari muka bumi ini. Karena salah satu alamatul kiamah, salah satu tanda-tanda mendekatinya kiamat adalah diambilnya ilmu dari dunia ini. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya adalah dengan diambilnya orang-orang soleh. Karena kalau ilmunya sendiri mungkin tidak akan hilang, tapi orang yang faham dan mampu memahamkan orang lain itu nggak banyak. Dan biasanya kualitasnya semakin tahun semakin turun. Sebagaimana kualitas di zamannya Rasulullah, para sahabat itu kualitas ilmunya, hafalan Qur'annya, ibadahnya, ya the best lah, number one ya setelah Rasulullah. Turun ke bawah ke masa tabi'in, turun juga, meskipun tetap banyak orang-orang alim di situ. Terus turun sampai di zaman sekarang, udah otomatis kualitasnya turun. Mungkin yang nggak turun viralnya kali ya, terkenalnya, iya, terkenal di mana-mana dan lain sebagainya, tapi secara kualitas pasti turun. Kayak saya nurunin guru saya nih di Jawa Timur, itu pasti kualitasnya juga beda. Ketika menjelaskan barang yang sama, menjelaskan ilmu yang sama, menjelaskan sama-sama menjelaskan ilmu tahajud, contohnya, tapi ketika jamaah sekalian dengar dari guru saya dengan ucapan saya, belum tentu kualitasnya sama, keberkahannya sama. Ya. Maka mari kita membaca surat Al-Fatihah, kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama yang Allah ambil lebih dulu. Allah ambil lebih dulu beliau jasadnya dan ilmunya tentunya. Semoga anak-anak kita yang masih di pesantren, yang masih sekolah, yang masih menghafal Quran, mampu menjadi generasi yang sepadan terhadap ilmu-ilmu para alim ulama salafun saleh yang sudah Allah ambil terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan anak-anak kita menjadi orang yang alim, orang yang soleh, orang yang hafidhul Quran, orang yang hafidhus sunnah, orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk pada pembahasan kita, yaitu kajian berkenaan dengan sholat tahajud. Saya coba akan mengenalkan dari segi bahasa atau lughah dalam bahasa Arab. Secara bahasa, tahajud ya dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, gitu ya. Tahajjud. Tahajud. Ini ada lawan katanya sama, tapi tidak menggunakan hajjad, tidak menggunakan ta. Kalau kita lihat dari tata bahasa Arabnya, arti sebenarnya adalah kalau yang ini tidur malam, kalau ini melek malam, ya, malam-malam melek. Malam atau bangun. Kenapa Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menggunakan tahajud di dalam Al-Quran, tidak menggunakan kalimat lain? Jadi nanti bedakan tahajud dengan qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan itu namanya qiyamul lail,
ya, sholat tarawih dan lain-lain itu namanya qiyamul lail. Ya, ada bedanya. Kenapa? Karena kalau tahajud itu menggunakan kalimat ini yang esensinya adalah ibadah yang harus dilakukan sebelumnya wajib tidur dulu sebagai lawan kata dari hajjad. Sedangkan qiyamul lail tidak ada syarat tidurnya, itu tidak ada. Tarawih, kita laksanain tarawih di bulan Ramadan, tidak disyaratkan untuk tidur terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau kita tahajud, itu ibadah yang syarat utamanya itu harus merem dulu. Walau qalilan, meskipun sedikit. Jadi kalau habis isya kebetulan lagi ada gawean sampai malam, tapi kita tidak tidur jam 2, jam 3, wah sekalian tahajud, itu namanya bukan tahajud. Ya, itu qiyamul lail biasa. Berpahala nggak? Ya berpahala, tapi tidak disebut dengan tahajud. Beda makna nanti. Ya, hanya sekedar qiyamul lail. Tapi kalau mau disebut dengan tahajud, meremin meskipun qalilan, meskipun 1 menit kah, 2 menit kah, sebentar kah, tidurin dulu. Ya. Contohnya lagi masak ketiduran, lagi ada gawean masak, ya buat acara besok, ketiduran dikit, bangun, ya boleh tuh tahajud, ya boleh. Ya, di sepertiga malam di jam 12 ke atas, ya itu bisa kita melaksanakan tahajud. Itu yang membedakan qiyamul lail ya dengan tahajud. Kalau di bulan Ramadan ya sholat tarawih ya dengan witirnya itu tidak disebut tahajud karena dilaksanakan setelah isya. Ya, setelah melaksanakan sholat isya ya kemudian tanpa tidur boleh dilakukan. Itu bedanya qiyamul lail dengan tahajud. Kemudian apa sih hukumnya tahajud itu sendiri? Ada sebuah hadis yang sangat menarik bahwa ternyata Rasulullah itu ya tahajudnya buat beliau ya hukumnya wajib. Bahkan ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, engkau tuh ahli surga. Rasulullah Nabi udah dijamin masuk surga, ngapain pakai tahajud? Ngapain pakai bersusah diri sholat sampai kakinya bengkak? Ada hadisnya itu. Rasulullah tuh sampai ngapal, ya kakinya ngapal, berdirinya ngapal, dan bacanya kalau ketika tahajud Rasulullah itu hatam Al-Quran, ya Al-Quran hatam, kita hatam ya Falaq Binas, ya karena Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran kan, pahalanya doang yang dapat. Ya kalau hatamnya doang, hatamnya bener enggak, ya, gitu. Nah ketika Rasulullah melaksanakan ini dengan hukum pribadi ya, hukum beliaunya sendiri itu wajib, tapi disunnah muakkadahkan kepada umatnya, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang kuat, sunnah yang banget, sunnah yang mendekati wajib, ya sunnahnya sunnah banget. Bahkan afdhalul ibadah ba'da sholatul maktubah ya sholatul lail. Kata Rasulullah, sholat lebih afdolnya ibadah setelah sholat wajib adalah qiyamul lail atau tahajud itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi pelaksanaan hukumnya ya dari kita bahas dari hukumnya adalah sunnah muakkadah dan harus dilakukan setelah setelah tidur. Ya, kalau bangun habis maghrib ketiduran, belum isya, bangun jam 1, tapi belum isya nih, boleh nggak tahajud? Ya, boleh, tapi isya dulu. Wajibnya dulu, baru sunnahnya, gitu ya, wajibnya dulu. Boleh. Bahkan dalam hadis itu ya pernah saya jelaskan juga bahwa sholat isya itu kan ada 2 waktu. Ya waktu awal, waktu pertama itu di permulaan sholat ketika terbenam betul matahari ya, di habisnya waktu sholat maghrib sampai subuh. Awal itu termasuk afdol, dan yang afdol juga untuk sholat isya adalah di akhir malam.
Ya seperti yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Beliau demennya seperti itu, sekalian tahajud, sekalian witir. Ya. Witirnya juga boleh dilakukan pada Isya atau di akhir juga. Karena witir itu sesungguhnya adalah satrus shalah atau satrul ibadah, penutupnya ibadah adalah sholat witir itu sendiri. Ya, makanya biasanya kalau udah sholat tahajud ditutup dengan witir seperti itu. Kemudian syarat keduanya adalah harus tidur dulu. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan adalah sepertiga malam, yaitu kalau kita gampangnya di menjelang jam 1, jam 2. Sekarang ada kok aplikasi sepertiga malam. Ya, kalau yang tahu teknologi ya, kan ada waktu adzan kan, ada yang plus dengan waktu tahajud sepertiga malamnya. Itu dia kalau nggak salah jam 12:30 berubah-ubah. Ada 12:30, kadang jam 1 itu adzan. Kita dibangunin seperti adzannya Umi Maktum ya. Beliau kan ada di sepertiga malam. Kalau Bilal itu adzannya subuh. Karena Rasulullah muadzinnya 2. Ya, muadzin yang adzan di sepertiga malam ya, dan adzan juga di waktu subuh. Kayak gitu. Ya kalau di sini dipraktekin kayak gitu, nanti bagus adzan di sepertiga malam, udah subuh. Pada bangun semua takut. Tapi sebenarnya bagus ya, bangunin kita juga sebenarnya, membiasakan kita tahajud. Kalau di kampung saya dulu di Pekalongan pasti ada tuh jam 2, jam 3 itu ada yang adzan tuh. Tapi sesuai dengan waktu istiwa ya, waktu Islam. Makanya bukan waktu biasa, pakai waktu istiwa karena berubah-ubah. Kenapa seperti itu? Karena mulainya bergantinya hari menurut Hijriah kan maghrib. Maghrib itu masuk itu udah ganti hari tuh. Kalau menurut Hijriah berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi kan jam 1 jam 12 dan 00 ya. Jam 00 itu berubah hari. Kalau di Islam kan maghrib itu udah masuk hari yang baru kayak gitu. Makanya pakainya waktunya istiwa. Dulu saya di pesantren juga pakai waktu istiwa. Bukan pakai jam biasa. Itu kalau lebih bedanya 20 sampai 15 menit. Apa dalilnya? Seperti melaksanakan sholat tahajud itu dalam surah Al-Isra ayat 79. Insyaallah hafal semua. Yang sudah sering dikatakan oleh para alim, para ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sepertiga malam, dan dari sebagian malam itu fatahajjad bihi, maka tahajudlah kalian bihi dengan waktu itu nafilatallah, sebagai ibadah yang sunnah, sebagai tambahan. Jadi kalimat sunnah itu banyak ya, ada sunnah itu sendiri, ada istihab ya, dalam bahasa Arab tuh beda-beda, ada nafilah. Ini artinya sama-sama sunnah, tapi kalau dibahas secara bahasa Arab nanti ada tingkatannya, gitu. Ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah sunnah itu sendiri, ya. Kemudian mustahab atau istihab, kemudian nafilah dulu harusnya ya, nafilah, kemudian mustahab atau istihab, gitu. Jadi yang sunnah benar-benar sunnah, ya. Kemudian ada yang nafilah sunnah tambahan, ya. Kemudian ada yang istihab sunnah yang disunahkan oleh para alim ulama biasanya. Dalilnya tidak ada tapi dianggap bagus, kemudian dikiaskan dengan dalil lain, kemudian dimustahabkan, disunahkan oleh para alim ulama. Biasanya dalam bahasa kita itu yustahabbu, disunahkan, seperti itu. Kemudian nafilatalat asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, yang mana sholat itu, tahajud itu sebagai tambahan laka bagimu, asa ya, siapa tahu ya, asa itu pengharapan. Ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat atau menjadikan, ya Rabbmu Tuhan bakal menjadikan maqaman mahmuda, tempat yang tinggi, makom. Maka sering ada kalimat makom, itu yang itu adalah tempat berdiri, mahmudan yang terpuji. Ada juga makom mengartikan makam itu makam gitu ya. Padahal makom juga harusnya makbaroh. Harusnya kalimat dalam bahasa Arabnya itu makbaroh, tempat dikuburnya seseorang. Kalau makom itu tempat saja sebenarnya. Cuma di Indonesia kan jadi makam. Maqam mahmuda, tempat yang
terpuji. Memang orang yang seringkali melaksanakan sholat tahajud dengan sendirinya Allah akan menempatkan di posisi-posisi yang baik. Karena memang janji Allah seperti itu di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam ayat lain dalam surah Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu mereka itu qalilan sedikit sekali tidurnya minal laili di waktu malam. Ngapain ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu di akhir-akhir malamnya memohon ampun, yahja'una tersungkur, wa bil ashari hum yastaghfirun. Istighfar di waktu subuh, di waktu sahur, yang menjelang subuh, banyak-banyakin istighfar, 1000 kali kah, 2000 kali kah, ya, sambil nunggu subuh. Itu waktu yang bagus tuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa? Ini pernah saya jelaskan juga ya. Karena waktu malam itu memang unlimited lah istilahnya, atau sangat cepat sekali koneksinya ya. Internet aja malam hari sama siang hari kan beda. Kalau siang hari itu ya ada aja gangguannya ya. Tapi kalau malam hari cepet banget kan. Bahkan dulu saya pernah ditawarin kerja untuk jual beli kuota di malam hari. Kenapa? Karena sisa banyak kuota di malam hari. Ada perusahaan yang khusus membeli kuota-kuota dari luar negeri dan dijual di Indonesia. Ya, pernah ditawari seperti itu, ternyata sama. Ya, itu di dunia, apalagi di akhirat, apalagi di kalamnya Allah, ya, di dunianya Allah, di arsy Allah, sangat terbuka sekali pintu di malam hari itu. Cuma memang ya nggak gampang. Meleknya juga butuh perjuangan. Ya, meleknya doang udah alarm udah bunyi 5 kali gitu ya. Meleknya butuh perjuangan. Udah melek, duduk, digoda lagi masih tersebut lagi. Tidur lagi, ayo tidur nggak ya? Ya, apalagi yang punya anak udah melek mau tahajud, anaknya bangun, nyusui, tidur lagi gitu. Nggak jadi sholatnya, gitu ya. Nah, kan kalau ibu biasanya godaannya itu, ya, capek ngurus anak, ya, capek nyiapin sesuatu. Tapi biasanya bangunnya duluan ibu dari bapak-bapak biasanya. Karena kepikiran, wah ntar kalau bangun suami saya belum siap semuanya gitu kan. Jadi akhirnya terbebani, tapi malah jadi bangunnya lebih awal. Masya Allah kan. Kemudian di ayat lain dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17 Allah juga menjelaskan tentang tahajud ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa ta'aman wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi lambungnya jauh dari menggambarkan ya, memang bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu sastranya tinggi ya. Mau menjelaskan tentang orang bangun saja menggunakan kalimat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, kemudian mereka berdoa rabbahum terhadap Tuhannya, khaufan wa tama'an. Mereka dengan rasa takut dan harapan. Takut gak dapat ridhonya Allah, takut gak dapat rezekinya Allah. Besok makan apa? Suami saya belum dapat kerja juga. Besok mau gimana? Semoga usahanya, dagangannya laku atau tidak. Kan khaufan. Kemudian tarju, berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka yang diberikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Jadi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Jadi Allah itu menyembunyikan rizki, menyembunyikan sehat, menyembunyikan sesuatu yang
kita sebenarnya berharap, tapi Allah sembunyiin sendiri, dan fala ta'lamu nafsun, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita kan nggak pernah tahu ya besok rezekinya apa, dagangan kita laku apa tidak, kita kena musibah atau tidak. Kita kan nggak pernah tahu. Udah prepare dari malam sampai pagi, dagangannya laku. Bisa juga. Ada yang ya dagang asal dagang tapi laku terus. Gitu kan. Ya memang rezekinya itu tidak pernah tahu. Fala ta'lamu nafsun, memang tidak pernah Allah beritahu. Ma ufiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam ayat lain dalam surah Az-Zumar ayat 9 juga menjelaskan tentang qiyamul lail atau tahajud itu sendiri. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatan. Apakah kamu hai orang-orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam? Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, ya, sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, sedang ia takut kepada azab akhirat, wa yarju rahmatan rabbi, dan dia berharap kepada rahmat Tuhannya. Jadi kalau kita pengen, karena kan sekarang gini, semua orang, saya yakin semua orang termasuk saya pengen banget tahajud istiqomah setiap hari, bisa seperti Rasulullah. Pengen nggak Bu? Pengen. Susah tapi enggak? Susah, kadang seminggu dapatnya cuma sekali kan ya, dapatnya cuma 2 kali, mungkin karena capeknya kita, mungkin karena apapun. Sekarang PR-nya adalah bagaimana kita memanage kehidupan kita agar kalau malam itu bisa bangun. Gimana caranya? Ikutin adab tidurnya Rasulullah. Gampang sebenarnya, ikutin adab tidurnya Rasulullah. Tapi praktekinnya susah. Ya sebenarnya gampang karena kitanya aja yang rewel gitu ya, kitanya aja yang bandel gitu ya, kitanya bandel. Ya, udah dikasih adab tidur yang benar, adab tidur yang benar gimana? Ba'dal isya, tidur. Itu adab tidur yang benar tuh. Jangan nonton Indosiar dulu. Ya nonton aksi, nonton itu. Biasanya kalau mama gitu ya, iya nggak sih? Ya, orang tua saya selalu suka banget sama Indosiar. Di Indosiaran mulu. Ya, apalagi Ramadan ya, Indosiar aja ditonton. Ya, kalau pagi adab-adaban, kalau malam nyanyi-nyanyian. Jadi adab yang pertama itu tidurnya lebih awal. Yang lebih bagus lagi bisa qailullah, bisa tidur sedikit di waktu siang menjelang duhur. Karena Rasulullah itu sebelum duhur itu tidur. Ya tidurnya sebentar. Ya tidurnya juga nggak tidur mapan gitu. Biasanya Rasulullah itu menunggu duhur di masjid tidur ya, sambil berbaring nyender. Tiduran itu sebentar, qailullah namanya. Nah, itu save energi buat malam juga. Kalau yang kerja gimana? Ya waktu sempat-sempatilah ketika waktu istirahat gitu, ya meremin dikit, entah di kursi atau ketika sholat zuhur merem sedikit, juga termasuk qailullah. Ya. Kemudian tidurnya ba'da isya, betul-betul habis isya tutup pintu, anak-anak nggak ada yang boleh main, ya jangan model orang kota yang liberal gitu ya, malam-malam masih keluyuran sampai jam 12. Ya, kalau saya nggak boleh. Anak-anak saya pokoknya habis isya, habis maghrib itu udah tutup pintu semuanya di dalam rumah. Murojaah, belajar, habis isya tidur semuanya, mapan semuanya. Kemudian setelah itu tidurnya juga menggunakan adab Rasulullah. Gimana adab Rasulullah tidurnya? Yang paling bagus ini kualitas yang bagusnya. Baca al-mulk. Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Baca al-mulk. Ya. Setelah sholat isya ya, itu setelah sholat isya, dan pokoknya udah ritual biasanya udah. Kemudian tentunya dengan berwudu. Kalau sholat sunnah pasti wudu dulu ya, wudu dulu. Sholat sunnah 2 rakaat, baca al-mulk, baca falak binas 3 kali, ya al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Kemudian ayat kursi 1 kali, tiupin di tangan,
usapkan ke seluruh tubuh, tidur menghadap ke kanan atau menghadap kiblat kalau bisa, ya kan tergantung rumahnya. Kalau rumahnya kasurnya nggak ngadep kiblat susah, minimal tidurnya madep kanan kalau nggak bisa madep kiblat. Ya, kemudian ya merem sambil istighfar. Di ayat di kitab-kitab lain ulama itu ada yang mengatakan baca la haula wala quwata illa billah 10 kali, baca bismillah 10 kali, tapi ini bukan hadis. Ini para ulama di kitab Kasyifah itu jelaskan gitu. Kalau orang sebelum tidur baca la haula wala quwata illa billah 10 kali, dijaga rumahnya dari maling dan lain sebagainya. Kata ulama nih, ya bukan hadis ya, ini kata ulama. Kata Imam Nawawi seperti itu. Ya. Setelah itu, setelah tidur ya wudhu, baca dan segala macam, insya Allah Allah bangunin, pasti Allah bangunin, saya jamin, pasti bangunin. Masalahnya kita bangun atau tidak? Beneran, pasti kayak ngelilir gitu lah, kayak ada yang bangunin. Kalau kita tidurnya ngikutin itu ya, treatmentnya Rasulullah, pasti ada yang bangunin. Entah kita kaget kah, ya entah tiba-tiba kita, oh ya udah itu, tapi itu bangunnya itu yang susah. Kalau kita dari sebelum tidurnya tidak berniat betul, berhajat betul pengen tahajud, berat banget. Tapi kalau kita emang punya hajat, ya aduh punya utang 10 juta, besok harus lunas, biasanya nggak bisa tidur malah itu. Yang ada pikiran, baca Quran, nggak bisa habis karena kepikiran. Nah kalau kita mau mikirin, mau membrainwash otak kita sebelum tidur, malam bangun, bangun bukan sih? Dan enteng bangunnya. Ya, di apa istilahnya hipnoterapi lah kalau ilmu sekarang tuh kayak gitu ya, dikondisikan di bawah sadar kita bahwa malam harus bangun, sehingga nanti pasti bangun tuh dan enteng bangunnya, gampang ngalahin setannya itu lebih gampang. Jangan lupa ketika sudah Allah bangunkan langsung ke tempat wudhu ya, kita buang hajat ke wudhu dan segala macam, amparkan sajadah, kita bertafakur fiddin, bertawajuh ilallah, kita sholat. Meskipun hanya mungkin 2 rakaat saja atau 4 rakaat atau sebanyak-banyaknya, karena tidak ada batasan tertentu dalam sholat tahajud ini, rakaatnya tidak ada batasannya. Yang penting dilakukan rakaat selesai, 2 rakaat selesai, bangun lagi 2 rakaat selesai. Kalau memang mau sampai subuh kita sholat tahajud terus pun nggak masalah. Ya. Jadi tidak ada batasan dalam kitab-kitab fikih, tidak dijelaskan itu sendiri. Berapapun boleh ya. Yang penting nanti penutupnya adalah sholat witir minimal 1 rakaat ya, yang umumnya 3 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Itu di dalam hadis dijelaskan seperti itu. Sehingga ketika kita sudah bertahajud, nanti ada lagi afdhalul dzikri qiraatul Quran. Baca tuh Al-Quran seperti Rasulullah baca Al-Quran. Ya, Rasulullah itu malamnya baca Al-Quran. Kemudian kalau Rasulullah itu malamnya setoran sama Nabi Ibrahim sama malaikat Jibril. Setoran itu setiap malam, ya murojaah. Kalau kita murojaah nggak? Ya. Murojaah dong. Yang kita falak binas murojaah ya. Yang kita baca Qurannya, ya insya Allah itu zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Setelah itu ya bisa dengan istighfar. Karena kalau udah menjelang waktu sahur itu kapan sih? Waktu sahur itu waktu imsak, yaitu waktu menjelang subuh. 10 menit, 20 menit menjelang subuh itu namanya waktu sahur ya. Maka disitulah istighfar, yastaghfirun, beristighfarlah sambil menunggu sholat subuh. Komplit itu malam, insya Allah paginya seger ya, dengan keberkahan oleh Allah SWT. Dan nanti biar tetap seger gimana? Tidur siang. Kalau melek terus, itu malam udah melek nih ya, terus pagi siangnya melek lagi sampai malam melek lagi, itu kurang tidur kan ya, siklusnya tidak bagus. Nah, harusnya gimana? Kalau emang malamnya tahajud, siangnya tidur, save energi juga ya, ngagetan setengah jam ya, nanti baru tuh malam melek lagi. Jadi tidurnya benar-benar apa istilahnya, berkualitas ya, tidurnya berkualitas, sehingga sholat tahajudnya juga punya makna. Kemudian apa sih keutamaan sholat tahajud? Ada setidaknya 10 yang saya cari dalam Al-Quran ataupun hadis yang dijelaskan oleh para alim ulama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dijelaskan bagaimana fadhailul tahajud, salatul lail
Yang pertama adalah sholat malam atau tahajud adalah amalan sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kalau melakukan tahajud itu seperti benar-benar meniru Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Bukhari wa Muslim, Sahihain, Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa engkau berbuat begitu? Jadi Aisyah itu kan yang istri Rasulullah yang paling muda, ya, yang sering banget tidur sama Rasulullah, yang hidupnya sering banget bareng Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah, ya. Dan jangan meri sama Sayyidah Aisyah. Kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah sedangkan Rasulullah umurnya sudah 40 tahun lebih, ya? Sedangkan istri-istri yang lain itu seumuran, sedangkan Aisyah itu paling muda banget. Karena itu ada hikmahnya, karena kalau tidak ada Aisyah, kita nggak akan kenal bentuk tubuh Rasulullah. Karena apa? Karena masih muda, jadi otaknya cerdas, bisa meng-save semua informasi di dalam rumah. Kan kalau mau tahu bentuk tubuhnya Rasulullah kayak apa, tidurnya Rasulullah kayak apa, mandinya Rasulullah kayak apa, nggak mungkin dong nanya orang lain, nanya keluarganya sendiri. Dan hikmah dari menikahnya Sayyidah Aisyah, menikah dengan Sayyidah Aisyah itu. Dan hadis ini salah satu contohnya. Jadi Nabi Muhammad ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau selalu sholat malam sampai kaki engkau bengkak? Kenapa engkau berbuat seperti itu, wahai Rasulullah? Bukankah engkau adalah orang yang senantiasa maksum, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa, diampuni senantiasa dan ahli surga? Dan jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, katanya. Afala uhib, apa yang emang saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur, ya? Bahasa kitanya gitu gampang. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang cinta untuk senantiasa bersyukur? Jadi bentuk syukurnya kita, bentuk syukurnya Nabi Muhammad atas jaminan surganya, atas jaminan dosa-dosa yang diampuninya adalah dengan melakukan sholat tahajud. Makanya kalau kita habis gajian, tahajud. Jangan habis gajian ke mall hanya capek nggak tahajud, ya kan? Sujud syukurnya nggak ada. Ya, yang ada habis gajian daftar belanja. Shopee ada 2, Tokopedia 5, Bukalapak 1, Lazada ya belum, Lazada habis dah duit. Masya Allah. Tapi tahajud dulu sebagai abadan syakuro, sebagai bentuk syukur. Yang kedua, sholat malam adalah penyebab terbesar masuknya orang ke dalam surga. Dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, afshus salama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu binniyamu tadkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, sebarkan perdamaian. Jadi kalau ketemu orang salam, minimal senyum, damai, ya, jangan ketemu orang melotot. Ketemu temennya sendiri, apa lo? Jangan. Ya, afshus salam. Wa at'imu ta'am, sebarin makan. Ya, kan ada program yang mama masalah itu bagi-bagi makanan hari Jumat, Masya Allah tuh bagus. Istiqomahkan. Wa sallu billaili wan nasu an-niyam. Dan sholatlah di waktu malam sedangkan orang-orang sedang tidur. Kenapa? Tadkhulu al-jannata bisalam, kata Rasulullah. Maka kalian semua akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan salam, dengan aman. Jadi jaminannya surga kalau kita istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Ya, ditambah tadi apa tuh? Nyebarin salam, senyum, ya. Kalau bisa ucapkan salam, assalamualaikum, mau kemana bu? Ya. Ya. Kalau bahasa Sunda gimana sih kalau nyapa? Kalau orang Jawa beda. Kalau orang Jawa kan monggo. Kalau orang Sunda gimana? Punten gitu ya, punten. Mau lewat, mangga. Oh ada kok anggur di sini. Yang ketiga, sholat malam termasuk penyebab terangkatnya darajatul ula. Ada sebuah hadis ya yang dijelaskan dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Hadis yang hasan
Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, a'addaha Allah liman a'tama at-ta'am wa ala al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nasu niyam." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya memperhatikan sisi-sisi dalamnya. Ibu pernah lihat ada video ya di hotel-hotel yang mewah ya, kalau di misalnya di Bandung juga ada. Jadi itu terbuat dari kaca full di villa. Jadi kalau malam kita tinggal pencet aja itu ntar kebuka tuh dan kita bisa lihat tembus pandang malam. Itu surga itu kayak gitu, tapi lebih bagus dari itu. Ya, lebih bagus dari itu. Masya Allah. Kemudian a'adallahu liman at'ama ta'am. Surga yang seperti itu, ya yang kamar-kamarnya seperti itu, tembus pandang langit itu, disiapkan oleh Allah liman at'ama ta'am. Diberikan kepada orang yang senantiasa senang bagi-bagi makanan loh. Makanya orang tua zaman dulu tuh demen banget tuh biasanya diain ceret minum di depan rumah apa zaman dulu tuh. Katanya kalau orang kita ngasih minum orang lain itu nanti kita senantiasa tidak pernah haus di surga katanya. Ya Allah alam ya hadisnya yang mana, tapi ada benernya juga itu sebuah kebaikan. Ya at'amat ta'am, memberikan makanan. Jadi jangan sayang-sayang. Kalau ada makanan ya jangan malah rebutan, pengen nyimpen banyak-banyakan. Ya kalau kemakan ada acara maulid, banyak-banyakan beseknya. Oh saya ngambil 3, saya ambil 5. Ya kalau dimakan mendingan dibagi. Tapi masya Allah di sini kalau ada acara maulid atau acara kajian, ya bagi-bagi makanan surplus terus. Ya selalu banyak, demen banget berbaginya. Insya Allah kalau yang ikhlas ridho akan mendapatkan hurufatan yuradho batinha di surga nanti. Kemudian selain itu ya selalu berbicara lembut, wa ala al-kalam, wa ala al-kalam. Lain baca ngomongnya gak medesin orang. Kalau bikin status ya gak bikin orang gondongan. Kalau ngomong ya perkataannya senantiasa ngademin seperti Rasulullah SAW. Wa taba'asyam, kemudian diikuti dengan puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Abyad di pertengahan bulan Hijriah ya, atau puasa Syahrul Haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wasalla wa nasu asyam, dan sholat yang mana sholatnya dilakukan di waktu orang-orang sedang an-niyam, sedang tidur. Allah akan berikan surganya yang mana surganya itu dapat di dalamnya ada kamar, ya kamarnya itu bisa tembus pandang, jadi nggak perlu nyewa hotel bintang 10 ya, karena di surga nanti udah pasti dapat. Yang keempat apa? Orang yang memelihara salat malam insya Allah adalah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Ini mengulang hadis ayat ya surah Ad-Dariyat ayat 18, kanu qalilan minal laili ma yaj'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Dalilnya sama. Jadi banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang kelima, Allah memuji orang-orang yang bangun malam sebagai hamba yang disebut dengan ibadur rahman. Ibad itu abdun, hamba. Ar-Rahman yang disayang. Pengen gak Bu jadi hamba yang disayang oleh Allah? Ya. Pengen sama suami aja pengen banget kan disayang? Ya. Jangan sampai gak disayang sama suami, ntar bulanannya gak dapet. Wa ibadur rahmani alladhi yamsuna 'alal ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini surah Al-Furqan ayat 64. Wa ibadur rahman, adapun ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayang itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, orang yang di buminya berjalan dengan haunan, dengan rendah hati, enggak sombong. Ya, maksudnya adalah ketika di bumi ini kehidupannya tidak dengan kesombongan, tapi dengan kerendah hatian. Wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Kemudian apabila orang-orang yang tidak tahu menyapa dia, mereka mengucapkan salam.
Ketika ada orang lain yang memang kita nggak kenal, terus nyapa, punten bu mau kemana? Assalamualaikum. Tetap kita jawab waalaikumsalam. Jangan siapa sih lu? Kenal kagak? Nyapa-nyapa. Jangan. Sekarang kan lagi zamannya banyak pengen disapa kan? Ya nggak? Coba kalau bikin status pengen nggak yang lihat banyak? Itu artinya pengen disapa. Kita lagi live IG ya. Kalau ini saya rekam doang, nggak saya live in. Jadi di live nih, lagi live IG lagi masak, kan pengen dilihat banyak orang. Meskipun kita tidak kenal, sampai kita beli follower, ya biar followernya banyak, biar dagangannya laku. Jadi kan itu kan pengikut. Nah, sedangkan di dunia nyata, sama tetangga saja kita nggak nyapa. Ya jangan sampai. Ntar ditanya, Pak mau nanya rumah ini sebelah ini punya siapa ya? Wah saya tidak tahu. Padahal rumah dua-duanya dihuni. Jadi kalau nggak dihuni sih wajar. Dua-duanya dihuni, dua-duanya ada. Kita nggak kenal tetangga kita siapa. Jangan-jangan tetangga kita kelaparan kita juga nggak tahu. Tetangga kita lahiran anak kita juga nggak tahu. Tetangga kita butuh bantuan kita nggak tahu karena saking tingginya tembok kita. Ya, bukan tembok beneran tapi tembok sosial. Ya, tembok sosial terlalu tinggi. Ya, jadi ya anda kita gitu. Kalau orang Betawi bilang dulu gua gitu. Dan sampai seperti itu. Karena Allah menjelaskan wa ibadur rahman wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Jadi kalau ada orang yang nanya, orang yang menyapa meskipun kita nggak kenal, biar kita dianggap ibadur rahman, salama, dijawab salamnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina dan orang-orang yabituna li rabbihim yang pada waktu malamnya itu li rabbihim hanya berharap kepada Allah sujjadan dengan bersujud wa qiyaman dan berdiri, maksudnya sholat tahajud. Jadi ada 3 orang yang disebut ibadur rahman. Yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di muka bumi tapi rendah hati, tidak sombong. Itu disebut ibadur rahman. Orang yang hamba-hamba yang disayang Allah. Yang kedua wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Yang kedua adalah orang ketika disapa oleh orang lain yang tidak kenal tetap menjawab salam. Tetap diaruhin, tetap dilambaikan tangannya, ya tetap senyum meskipun kita tidak kenal. Yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang yabitu di malam harinya itu senantiasa li rabbihim hanya berharap kepada Allah dengan sujud dan sholat. 3 orang. Makanya kalau kita pengen disayang sama Allah, 3 ini kuncinya. Gak usah banyak-banyak, cukup 3. Mau jadi orang yang di muka bumi rendah hati boleh. Ya mau jadi orang yang senantiasa berlembut dan senantiasa sosialnya bagus, ya banyak kenalannya. Ketika di jalan kemana aja ada aja yang nyapa, kan pasti kenalannya bagus banyak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa bertahajud di waktu malam. 3-tiganya kita bisa amalin, masya Allah. Salah satunya juga kita termasuk adalah ibadur rahman. Tinggal kita mau pilih yang mana. Syukur-syukur kita bisa melakukan 3-tiganya. Yang keenam adalah Allah memberikan persaksian terhadap iman mereka yang sempurna. Dalam surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu, sesungguhnya orang yang beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maksudnya adalah Al-Qur'an. Itu adalah alladzina idza dzukiru biha, yaitu ketika orang-orang yang ketika dzukiru diingatkan biha terhadap ayat, kharru sujada, kemudian dia tersungkur dan bersujud, wasabbihu, ya wasabbahu, dan bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Allah. Jadi orang-orang yang beriman dengan ayat Allah itu kalau dibacakan ayat Al-Quran atau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya, dia kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim. Dia senantiasa
menyungkurkan dirinya untuk mendekati Allah dengan sujud dan bertasbih. La yastakbirun, bukan malah nyombongin diri. Sekarang banyak kan tuh, jangan ikut-ikutan yang lagi viral-viral sekarang, ya, benci sama habaib. Ya. Wallahu a'lam, meskipun salah benernya gak usah peduli lah itu, tapi jangan sampai kita benci kepada ulama. Apalagi nantangin, ada ya, nantangin. Wah saya mah gak masalah masuk neraka, temennya banyak katanya. Dan naudzubillah min dzalik. Kok pengen banget masuk neraka ya. Kita aja yang sholatnya sudah tiap hari belum tentu jadi ahli surga. Ini yang belum tentu sholat juga malah nantangin pengen masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan ikut-ikutin yang gitu. Ya kalau perlu nggak usah ditonton. Siapa yang suka nonton? Ya, jangan ditonton ya. Naudzubillah min dzalik. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, ini ayat yang sama dengan yang di atas ya. Rabbahum khaufan wa ta'aman wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana lambungnya maksudnya jauh dari tempat tidur dan dia senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang ketujuh, sholat malam dapat menghapus dosa-dosa, menghilangkan kesalahan. Ini hadis dari riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan hadis yang hasan. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'ati wa manhaqun lil-ismi. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian qiyamul lail, bangun di malam hari. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang qiyamul lail itu da'abus salihina qablakum, adalah kebiasaan orang-orang soleh, adabnya orang-orang soleh. Qoblahum sebelum kalian semua. Jadi orang-orang soleh sebelum kita nih, orang-orang tua kita zaman dulu yang sudah meninggalkan kita, orang-orang soleh kita itu senantiasa adalah orang-orang yang qiyamul lail, bangun malam hari. Biasanya kalau orang tua yang sepuh-sepuh itu bangun malam hari terus karena siangnya bisa tidur. Ya Bu ya, yang udah sepuh-sepuh yang udah ada kerjaan biasanya siangnya bisa tidur, malamnya bisa bangun. Ya, yang jadi problem adalah yang muda-muda kayak saya, yang umurnya seumuran saya yang masih kerja. Ya, itu PR banget untuk senantiasa tahajud di malam hari. Tapi tentunya orang yang yang tantangannya lebih berat ketika melakukan ibadah, itu ketika kita mampu melakukannya, pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Ketika kita mampu melakukan amalan ibadah yang susah dan kita berhasil, itu pahalanya pasti lebih besar. Di dunia aja kita melakukan perbuatan sesuatu yang susah, kemudian kita mampu melakukannya, kan diapresiasi banget tuh. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan hal itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, qurbah, pendekatan diri ila rabbikum, kepada Tuhan kita. Wa maghfiratun lis-sayyi'ah, dan kafarah. Kafarah itu penghapus lis-sayyi'ah, terhadap dosa-dosa. Jadi salah satu bentuk kita ingin menghapus dosa-dosa kita ya qiyamul lail. Dosa apa sih? Saya nggak pernah dosa. Bisa jadi kita ngomong salah, bisa jadi dalam berdagang kita lupa kembalian, bisa jadi kita salah dalam bertransaksi, salah membuat cuitan, salah membuat status, ya salah kepada tetangga, kita nggak pernah sadar kita mungkin niatnya baik tapi anggapan orang lain berbeda, itu tidak salah. Itu gimana caranya? Termasuk wa maghfiratul sayyi'at, sholat tahajud itu termasuk menghapus sayyi'at, keburukan, kejelekan. Wa manhatul ismi, dan juga mencegah dari perbuatan dosa. Ini yang ketujuh. Banyak banget fadilahnya. Yang kedelapan, sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Dan pembuka udah saya katakan, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama ba'da sholatil maktubah, setelah sholat yang wajib, itu as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Wa afdalu siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahril lail muharram, dan
Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Makanya kalau puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah ya, salah satunya adalah bulan Muharram. Puasa full 1 bulan atau 10 hari pertama juga boleh ya, full juga boleh ya, kalau dulu ya di pesantren full jadi amalinya puasa kalau nggak salah 3 tahun ya. Puasa sunah-sunah gitu, ngamalin puasa riyadhah. Kalau di pesantren kayak gitu. Atau kalau pesantren Jawa Baratan apakah ada yang semacam itu? Kalau dulu saya diberikan amalan oleh kiai saya, kamu kalau mau dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari 1 juz dan dibarengi dengan riyadhah. Riyadhahnya apa? Puasa. Gak puasa yang mutih-mutih enggak. Pokoknya puasa aja udah. Tujuannya untuk riyadhah Quran, biar dekat dengan Al-Quran. Termasuk nanti puasa latihannya dengan puasa Daud. Jadi setahun dulu puasa Daud, 1 tahun puasa Daud. Termasuk puasa Senin Kamisnya, termasuk puasa Yaumul Muharramnya, termasuk puasa Abyadnya, puasa di pertengahan bulan ya, di hari bulan ketika di tengah-tengah ya, ketika bulan purnama itu kan sunnah juga, itu diamali setahun. Setelah setahun sunnah dapat, baru tuh 2 tahun puasa full setiap hari sambil riyadhah Al-Quran. Setiap hari harus selesai 1 juz baca Al-Quran, dan ternyata gampang kalau diamali. Kemudian kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam. Ya Muhammad, aish ma syi'ta. Tadi yang tadi itu hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ini hadis juga riwayat Imam Al-Hakim. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Toh nanti kamu juga bakal mati. Jadi hiduplah sesukamu, toh kamu juga bakal mati. Tapi mau nggak kita hidup sesuka kita? Kalau kita ternyata harus mati dan menghadap Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Dan berbuatlah sesukamu. Karena apa? Fa innaka mazyun bih, karena nanti perbuatan itu akan dibalas sama Allah. Baik akan dibalas kebaikan, buruk juga akan dibalas keburukan. Fa inna likulli amalin falahu ajrun. Karena setiap amal itu kata Rasulullah akan ada balasannya, apapun itu. Meskipun dzarrah, meskipun sekecil dzarrah ya, akan dibalas, akan ada balasannya. Di sini bahasanya wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah semaumu karena akan ada balasannya. Kita berbuat baik balasannya baik, berbuat buruk balasannya buruk. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah ya orang sesukamu. Kenapa? Fa innaka mufaraqah. Karena sesungguhnya nanti akan terpisah. Ya, mau cinta dengan suami, dengan anak, terserah kata Rasulullah. Toh nanti juga akan ditinggal. Wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahuilah bahwa yang memuliakan orang mukmin adalah qiyamul lail, salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan yang menjadikan dia izzah, ya izzah itu punya kedudukan yang tinggi adalah istighna'uhu 'anil nas. Tidak butuhnya kita kepada manusia, tapi butuhnya hanya kepada Allah saja. Jadi jangan pernah kita merasa butuh sama orang lain, atau jangan pernah kita merasa dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kita merasa dibutuhkan oleh orang lain, hati-hati, itu udah syirik. Itu berarti kita sudah merasa menjadi Tuhan, kayak Fir'aun. Oh dia mah kalau nggak ada saya mah nggak bisa ngapa-ngapain. Wah itu jadi Tuhan. Padahal semua yang kita lakukan itu karena kehendak Allah. Jadi jangan pernah merasa berbangga diri juga, dan jangan pernah merasa kita tergantung kepada sesuatu, termasuk kepada suami sendiri. Secara ilmu tauhid nggak boleh. Oh saya mah tergantung sama suami, gimana suami aja dah. Padahal gimana kita itu gimana Allah, kan kayak gitu. Gimana kita berbuat ya gimana Allah. Gimana Allah, harusnya gitu. Secara konsep tauhid kita nggak boleh seperti itu. Tapi kita melakukan sesuatu secara syariat, izin suami secara syariat. Keluar rumah izin suami, mau sesuatu izin suami, bahkan ya mau puasa aja ya di hari
di hari yang mana tidak haid, izin loh. Izin nggak Bu? Puasa Senin Kamis izin dulu sama suaminya. Jangan-jangan nggak izin. Ya, ada hadisnya itu yang melarang itu. Izin dulu. Ya besok saya puasa ya. Biar apa? Biar doain. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan hubungan dengan keluarga ya, dengan suami istri. Kalau kita diminta oleh suami kita, itu nggak boleh nolak, soalnya haram nolak ya. Kalau nolak itu dosa besar. Makanya kalau mau puasa disuruh izin itu, ya puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu disuruh izin karena seperti itu, karena untuk agar tidak terbentur dengan dosa ketika suami meminta sesuatu dari istrinya. Paham tapi ya, saya tidak mengundang bahasa vulgar maksud saya. Yang ke-10 yang terakhir, dalam sholat malam terdapat harta yang tak ternilai. Man qoma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Man qoma, barang siapa yang berdiri di malam hari, bertahajud di malam hari dan membaca 10 ayat saja dalam sholatnya, lam yuktab minal ghafilin, maka Allah tidak menulis sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai. Wa man qoma mi'ati ayatin, dan siapa yang berdiri dalam tahajud baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka Allah akan tulis sebagai orang yang qanit, yang nurut, yang khusyuk. Wa man qoma bi alfi ayatin, dan siapa yang qiyamul lail kemudian membaca alfu ayatin, 1000 ayat, yang kutiba minal muqantirin, maka dia termasuk orang-orang yang muqantirin, yang senantiasa bertahajud kepada Allah, yang senantiasa dekat kepada Allah. Siapa yang pengen seperti itu, ya kita tentunya senantiasa mengistiqomahkan sholat tahajud. Dan inilah 10 fadilah sholat tahajud. PR-nya adalah bagaimana kita meraih salah satunya saja. Syukur-syukur bisa 10-nya kayak Rasulullah. Ya, karena kita juga nggak bisa muluk-muluk ya. Oh saya pengen banget seperti Rasulullah. Atau kalau perempuan biasanya suaminya jadi Rasulullah, istrinya jadi Khadijah atau Aisyah. Jangan ingin terlalu tinggi lah. Cukup apa yang mampu kita lakukan, yang kita tahu ilmunya tentunya ya, tahu ilmunya. Jangan sampai kita ngamalin sebuah amalan tanpa tahu ilmunya, itu nggak boleh ya, dosa. Jadi kita amalin, kita tahu nih ilmu tahajud. Oh tahajud itu seperti ini, fadilahnya seperti ini, cara melakukannya seperti apa. Kita kan udah tahu sekarang. Tinggal bagaimana kita memanage kehidupan kita, ya kehidupan kita di setiap harinya bisa tahajud setiap hari. Minimal jangan sampai dalam seminggu itu kita sama sekali nggak tahajud. Minimal itu aja. Kenapa? Ya minimal setiap minggu kita laporan sama Allah di malam hari. Ya, kalau laporan di 5 waktu biasanya paling musuh maghrib. Ya, itu pun kalau anak yang nggak nangis. Karena kalau maghrib itu biasanya udah mandi, ya kan? Jadi sholatnya lebih enak tuh. Kalau duhur buru-buru masak. Ya asar udah nggak enak itu, mau tidur lah, ya gerah lah segala macam gitu. Kalau subuh masih ngantuk, susah khususnya. Banyak banget alasannya ya. Ya, yang paling susah kalau maghrib. Kalau isya udah ngantuk juga mau tidur biasanya gitu. Udah berantakan dan sebagainya. Makanya kita laporan yang paling enak ya di waktu, salah satu yang dijawab oleh Allah adalah waktu tahajud. Ya mulai ya 2 rakaat lah. Kalau nggak bisa jam 2, jam 3 minimal menjelang subuh. Di waktu sahur. Ya tasahur di waktu sahur. Jam berapa itu? Ya jam 3, jam 4 tuh, waktu menjelang subuh. Ya sekarang kan subuhnya udah agak malaman ya, jam 4.15, jam 4.10. Kalau dulu kan setengah 5 ya, kemarin sekarang udah naik lagi nih ya. Sehingga waktu paginya semakin panjang ya, antara pagi ke jam 6 itu semakin panjang. Ya biasanya kita habis subuh udah langsung kerja, harus mandi, sekarang masih bisa pikiran dulu, masih bisa jalan-jalan dulu di depan sama anak segala macam. Itu kan karena waktu subuhnya semakin mundur gitu. Dan itu sebenarnya kesempatan kita juga untuk melatih diri. Dan kita sebenarnya sudah dilatih oleh Allah kapan tuh? Pas Ramadan. Setiap tahun Allah itu melatih kita tahajud di Ramadan. Dengan apa? Dengan sahur.
Kalau ibu-ibu kan bangunnya jam 2, tahajud dah tuh. Meskipun habis subuh tidur lagi, nggak apa-apa ya. Tapi itu sebenarnya riyadhah itu latihan ya. Sebenarnya itu latihan yang diberikan oleh Allah untuk diistiqomahkan di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan seterusnya. Dilatih itu sebulan di bulan Ramadan. Kan penuh latihan Ramadan tuh. Latihan jiwa, latihan baca Quran. Kan Quran baca Quran paling bagus di bulan Ramadan. Ramadan khatam, bulan Syawal kendor lagi, biasanya kayak gitu. Ya di Ramadannya sehari sejuz, di Syawal 1 ayat, 2 ayat.